Sebelum kita memulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah surat Al-Fatihah Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita pemahaman tentang materi yang disampaikan, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Ini sebenarnya begini Kiai kronologinya. Ini ada arahan dari Khatib Zawiyah Kiai Haji Muhammad Daniel Nafis agar seluruh ikhwan dan akhwat kita ini melakukan cek bacaan Al-Qur'annya, begitu. Karena dikhawatirkan ini kan kita khidmahnya di sini khidmahnya ke tarekat Siddiqiyah, Darqawiyah, Syaliliyah dan juga Qadiriyah ya. Jadi banyak majelis di sini. Kemudian khawatirnya ikhwan-ikhwan di sini ini sudah jadi wali tapi belum bisa baca Quran gitu ya. Jadi takut keduluan nyampe jadi wali terus belum bisa baca Quran, kan nggak enak kalau gitu ya. Akhirnya Kiai mintanya untuk dicek bacaan Al-Qur'annya sehingga nanti sebagai kalau bahasanya Solver Reza sebagai ketua tim khidmah di sini itu kick off dari kegiatan tersebut adalah dengan diadakannya pengajian ini, begitu. Jadi mohon bimbingannya, arahannya dan juga pengalamannya agar kami di sini ini lebih mencintai lagi Al-Qur'an, kemudian ada semangat untuk membaca Al-Qur'an dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kami, gitu. Kemudian yang selanjutnya Kiai Haji Muhammad Fikri ini guru sahabat kami dan sekarang beliau memimpin pondok pesantren Tahfidz Darul Hasbi di Petukangan. Beliau pondoknya itu khusus untuk qiraat, jadi memang ada takhusus spesialisasi qiraat di sana. Jadi kalau cerita keterkaitan beliau dengan Siddiqiyah, Darqawiyah dan Syadiliyah itu jauh sebelum itu ya. Tesis beliau itu tentang Siti Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, kakak dari Sayyid Abdullah bin Muhammad dan juga Sayyid Abdul Aziz, dan beliau semuanya adalah guru kita gitu kan, kakek guru kita melalui dari Syekh Abdul Munim dan juga dari Syekh Yusri dan beberapa guru yang lain juga termasuk Kiai Haji Ahmad Marwazi. Jadi kaitannya sudah panjang gitu. Jadi kalau bisa dikatakan ini yang undang antum bukan kami tapi masyayikh kita yang kita semuanya tersambung kepada beliau melalui jalur tarekat tersebut gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Mohon doanya, mohon bimbingannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis ini sebagai sebab dari kecintaan kita kepada Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kecintaan kita kepada firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai penerang di sisa-sisa usia kita di dunia ini. Allahumma amin. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian manusia disibukkan dengan profesi-profesinya masing-masing sehingga mereka lalai dengan Al-Quran. Ini kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu pada ngaji, ya Allah, luar biasa. Kemungkinan satu karena nggak punya duit. Mungkin kalau punya duit pada ke puncak kali ya. Ini karena nggak punya duit kali pada kemarin nih. Ya. Maka dikatakan inilah orang kafir tahu bagaimana kita bisa mengalahkan umat Islam, kata orang kafir. Caranya bagaimana? Sudah, bagaimana caranya kita buat sesuatu yang dapat melalaikan anak-anak muda daripada Al-Quran. Maka dibuatlah ya permainan fun macam-macam ya itu, dari olahraganya, daripada game-gamenya dan semuanya ya, terdistrak kita, terhenti banyak dan lama terhentinya. Coba kalau main game sampai berapa lama? Baca Quran 5 menit amok. Baca Quran 5 menit udah pusing. Makanya kalau ada orang susah tidur suruh baca Yasin aja. Jadi kalau ada orang susah tidur suruh baca Yasin 3 kali. Gak nyampe 3 kali udah tidur tuh orang. Nah, udah langsung ngantuk. Coba main game. Begitulah ya, hatinya sudah lama tidak dibersihkan sehingga berat sekali untuk dibersihkan. Ya, rawan, ada rawan, apa rawan itu? Kerak.
Kalau pantat panci itu, kalau udah hitam kagak dicuci hitam itu ron, udah saking susahnya. Sekali gosok nggak bisa langsung bersih, lama bersihnya. Maka disebutkan la tasma'u li hadzal Qur'an wal fihi. Jangan dengerin, jangan ikutin isi daripada Al-Qur'an. Maka disebutkan lagi dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Disebutkan, dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, itu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sekarang bukan dari jenis manusia aja, dari jenis setan-setan gepeng sudah ada juga sekarang. Ya, dan jenis jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah. Udah kita kerja, kita cari duit, ntar udah kaya kita begini sampai lupa tujuan hidup daripada manusia. Hidup kan bukan hanya buat kerja saja, profesi saja, cari duit, meninggal, mati, selesai urusan. Apa selesai urusan? Tidak selesai. Ada pertanyaan mungkar dan nakir, akan ditanya summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Banyak yang menggiur-giurkan manusia, ya, kehidupan dunia ini, maka mereka lalai. Maka tantangan kita di era distraksi ini yang pertama adalah media sosial. Disebutkan alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Entar udah masuk kubur baru. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Giliran udah masuk kubur baru mereka berkata, qala rabbi rji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke muka bumi ini, la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, balikin